internal. Bung Harpa, pengamat sepak bola, mengungkap bahwa sebelum laga melawan Cina, ada pemain keturunan yang memprotes taktik STY. Pertemuan digelar untuk membahas masalah ini, namun diduga STY merasa tersinggung. Imbasnya terlihat di laga tersebut. Haye hanya jadi cadangan, ban Kapten Jai dilepas, dan Eliano dikeluarkan dari skuad. Erick Thohir juga sempat menyebut adanya situasi panas di tubuh timnas sebelum pertandingan ini. Apakah penyebab konflik ini membuat timnas pemirsa, rakyat Indonesia, penggemar sepak bola menjadi terpecah belah ya, dikarenakan Sintayong dipecat. Ada yang setuju, juga ada yang tidak setuju. Yang saya lihat di sini banyak sekali yang demo-demo yang tidak setuju putusan untuk memecat Sintayong. Dan juga ada berita-berita salah satu penyebab dari dipecatnya Sintayong itu adalah gagal di Piala AFF. Kemudian adanya mafia bola, kemudian adanya hubungan yang tidak harmonis Sintayong dengan pemain diaspora atau pemain naturalisasi. Nah, mari kita prediksi di sini dari ketiga sebab ini manakah yang lebih dominan di sini? Karena beritanya masih simpang siur. Yang pertama ini, apakah karena kegagalan di Piala AFF pada akhirnya Sintayong harus dipecat? Ada 7 cangkir. Kemudian ada 6 pedang. Ada sukacita. Enggak karena itu ini. Ada pikiran-pikiran negatif. Juga ada strength, kekuatan. Dari kelima kartu ini, saya bisa mengartikan kegagalan Sintayong dan timnya untuk mendapatkan Piala AFF itu bukanlah alasan utama untuk memecat Sintayong. Sekalipun memang ada kekecewaan, ada kesedihan terkait Indonesia tidak bisa mendapatkan Piala AFF, tapi di sini masih ada dukungan untuk Sintayong. Juga posisi Sintayong masih kuat di sini. Kita beralih ke alasan apakah karena ada mafia bola di Indonesia yang memaksa Sintayong untuk dipecat. Ada simbol sebuah semangat, sebuah pergerakan. Memutuskan, ada simbol Ratu Pedang, memutuskan dengan tegas. Menara putus, sebuah keputusan yang mendadak. Ego, karena adanya sebuah perbedaan atau sebuah kepentingan atau sebuah silang pendapat. Dilambangkan orang berantem ini. Yang pada akhirnya ada simbol 8 pedang. 8 pedang ini simbol sebuah keputusan yang menyakitkan yang harus dilakukan walaupun keputusan itu masih ragu-ragu saat itu untuk mengambil sebuah keputusan. Masih ragu-ragu. Jadi di sini kalau dibilang ada mafia bola yang lebih dominan, iya. Ada pengaruh-pengaruh dari keputusan-keputusan yang diambil oleh para mafia bola. Nah, ini ada simbol seseorang naik kuda. Semangat untuk mengambil sebuah keputusan. Ratu pedang. Pedang itu untuk apa? Untuk menusuk, untuk memangkas ya, untuk menyakiti. Nah, kemudian ada transformasi. Ini yang membuat keputusan mendadak yang diambil. Kalau dibilang mendadak ya tidak sih, karena di sini ada proses perjalanan. Jadi mungkin beberapa bulan sudah ada keinginan-keinginan untuk itu, sudah ada wacana untuk itu. Karena di sini ada ketidakcocokan mafia bola dengan Sintayong. Kalau dilihat dari auranya, Sintayong ini orang yang susah diajak untuk lirik-lirikan. Atau susah diajak kayak disuap dan lain sebagainya. Makanya di sini ada ketidakcocokan mafia bola dengan Sintayong. Yang pada akhirnya mengambil sebuah keputusan walaupun keputusan itu masih
masih masih ragu-ragu apakah keputusan ini adalah sesuatu yang tepat atau tidak. Jadi teman-teman, untuk Sintayong dipecat ini juga ada kaitannya mafia bola. Dibanding dengan alasan karena tidak masuk di AFF, tidak masuk di Piala AFF, ini lebih dominan ke adanya mafia bola di persepak bolaan ini, yang tidak ada kecocokan dengan Sintayong di sini. Nah, salah satu sebabnya seperti itu. Alasan selanjutnya adalah konon diberitakan atau ada berita-berita bahwa Sintayong ini tidak bisa menerima kritikan atau masukan dari pemainnya. Nah, ada pemain dari diaspora yang kalau bermain biasanya kan menyerang, tapi dengan pelatih Sintayong ini lebih bertahan. Nah, kemudian ada ketidakcocokan di sini, kabarnya seperti itu ya. Nah, kemudian terjadilah hubungan yang tidak harmonis antara Sintayong dengan pemainnya. Apakah hal ini juga merupakan salah satu sebab Sintayong dipecat? Ada the high priorities, pertimbangan-pertimbangan yang harus sesuai dengan isi hati atau intuisi. Ada seseorang yang tertekan di sini. Jadi itu juga merupakan salah satu sebab. Segala sesuatunya harus ditimpahkan kepada Sintayong. Segala kegagalan harus ditimpahkan kepada Sintayong. Seorang di persimpangan jalan yang memikul beban seorang diri. Jadi segala kesalahannya ini tertumpu pada Sintayong, kayak apa ya? Semua kesalahan Sintayong yang disalahkan, kayak gitu. Tapi di sini juga ada satu cangkir, memulai sesuatu yang baru. Kabar-kabar baru atau niatan-niatan baru, kebijaksanaan baru kayak gitu. Ada kaitannya dengan orang dari masa lalu. Jadi orang dari masa lalu bisa jadi masukan-masukan dari seseorang yang juga berkecimpung di dunia bola, yang pada akhirnya ketidakharmonisan Sintayong dengan pemain ini juga menjadikan alasan untuk memecat Sintayong. Kalau alasannya karena hubungan tidak harmonis dengan pemain diaspora, itu ada benernya. Karena di sini ada sebuah kegagalan yang kemudian ditimpahkan kepada Sintayong. Apa-apa Sintayong yang disalahkan. Nih ya. Kemudian karena itulah pada akhirnya juga mengambil kebijaksanaan baru terkait dari persepak bolaan negara Indonesia. Tapi yang lebih utama loh ya, karena mafia bola. Kalau dari gagalnya main di Piala AFF itu nggak seberapa. Memang kita sedih ya, kita juga kecewa kenapa Indonesia tidak bisa meraih Piala AFF. Tapi kekuatan Sintayong ini masih kuat di sini, kedudukan disupport dan lain sebagainya. Kalau dari mafia bola memang sudah jauh-jauh bulan atau jauh-jauh hari sudah tidak ada kecocokan dengan Sintayong di sini. Makanya di sini ada simbol ego. Masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya, yang kemudian terjadilah sebuah pertengkaran. Dan kemudian ada yang mengambil sebuah keputusan dengan tegas, jadinya Sintayong dipecat secara dadakan di sini. Ini lebih ke mafia bola yang lebih utama mengambil sebuah keputusan untuk dipecatnya Sintayong di sini. Jadi teman-teman, yang lebih utama kenapa Sintayong dipecat itu karena adanya mafia bola yang berseberangan pendapatnya atau tujuannya dengan Sintayong, yang ada ketidakcocokan yang begitu hebat, begitu besar, bahkan adanya kayak pertengkaran di sini yang membuat akhirnya mengambil sebuah keputusan yang secara tiba-tiba
Kalau dibilang tiba-tiba ya enggak sih, sebenarnya ini ketidakcocokan ini udah lama. Hanya saja momennya yang tepat itu saat ini yang pada akhirnya ada menara putus ini. Kejadian yang tiba-tiba yang membuat Sinteyong dipecat. Nah, demikian juga untuk pemain diaspora yang konon kabarnya kurang serp dengan taktiknya Sinteyong. Ini juga ada sebab-sebab ke arah itu juga. Karena di sini ada sebuah kegagalan, ada simbol seseorang wanita tua di persimpangan jalan yang dia harus memikul beban tongkat 10. Tongkat itu kan amanat, tongkat itu adalah kepercayaan, tongkat itu adalah pekerjaan. Nah, di sini Sinteyong harus merasakan sendiri dari kegagalan-kegagalan atau dari sebuah kesalahan yang ditimpahkan kepadanya. Dia rasakan sendiri kalau sesuatunya dia yang mikul kayak gitu. Segala kegagalan, segala kesalahan dia yang disalahkan kayak gitu di sini. Yang pada akhirnya mengambil sebuah kebijaksanaan dari pengurus-pengurus ini dengan harapan-harapan baru yang artinya pada akhirnya memilih atau mengadakan pemilihan pelatih-pelatih baru untuk menggantikan Sinteyong.